Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan dari Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur hanya kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Namun sebelum itu, mari kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur Tuhan sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi yang indah ini kami diizinkan oleh Tuhan untuk bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman dan menikmati segala aktivitas kami. Sekarang kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat kami dimampukan untuk melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, dan anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi, Saulus dan Barnabas, di pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang disebut dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak akan dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan awan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang yang menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan, berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan.
Bapak dan Mama, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini akan menjadi satu firman yang lebih dan semakin menarik. Karena apa? Kita akan belajar tentang bagaimana penginjilan yang sesungguhnya. Kenapa saya bilang penginjilan yang sesungguhnya? Karena kemarin kita masih belajar tentang bagaimana kita melakukan penginjilan di tempat-tempat yang sulit, penginjilan di tempat-tempat yang bertentangan dengan apa yang kita ajarkan, tempat-tempat yang memang tidak ingin secara khusus menerima Allah secara baik dan secara benar. Tapi dalam pasal ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk membaca serta merenungkan satu pasal di mana ada seorang yang benar-benar cerdas, yang dikatakan memiliki kepintaran, tetapi dia adalah seorang penyihir. Dia adalah seorang yang panas hatinya, yang menggunakan kesempatan, hikmat, kepintarannya untuk membelokkan, untuk menghancurkan apa yang menjadi keinginan Allah. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat bahwa tugas tanggung jawab penginjilan ini bukan hanya dilakukan oleh para rasul pada masa itu, tetapi menjadi satu tugas tanggung jawab kita bersama pada masa kini. Jadi dengan semua hikmat yang Tuhan berikan, dengan semua kepintaran yang Tuhan percayakan, kalau kita hanya sampai di mana kita berputar-putar di dalam firman Tuhan tanpa melaksanakan, tanpa sharing, tanpa menjadi contoh, tanpa menjadikan firman itu sebagai Injil yang terus berkembang, terus bekerja di siapapun kehidupan, dalam kehidupan siapapun, kita akan terus stuck di satu tempat. Kita akan terus berputar di satu tempat, yakni hanya ngomong tentang firman Tuhan tapi tidak mampu melakukannya. Kita ngomong tentang firman Tuhan tapi Injil itu tidak terus berkembang dalam kehidupan. Karena apa? Kita hanya mengandalkan apa yang menjadi kita punya kehebatan secara jasmani. Jadi kita tidak mengundang Tuhan, tapi kita membiarkan apa yang ada dalam kita pun diri, kita dengan percaya dirinya, kita membelok-belokkan hati manusia, kita mencari-cari tahu apa yang dia butuhkan, kita coba-coba untuk menggunakan firman untuk mencocokkan tanpa memperhatikan bagaimana setiap kitab itu memiliki latar belakang, setiap kitab itu mempunyai tujuan dan maksud untuk disampaikan. Tetapi pada dasarnya Alkitab menjadi satu di mana ia ingin dinyatakan melalui tugas tanggung jawab pelayanan kita masing-masing. Bapak, Mama, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini cukup memberikan penegasan di ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Penegasan ini cukup keras bagi kita, di mana kita kalau masih saja tenggelam dalam pembicaraan, pemikiran, dalam ketempuhnya keputusan pribadi, dalam ketempuh kehebatan pribadi, kita tidak akan pernah dapat kemuliaan Allah itu sendiri. Walaupun kemuliaan Allah itu ada, tapi kita tidak dapat. Jadi karya Allah itu bagi setiap orang, tapi kita tidak dapat. Kenapa? Karena Injil itu tidak secara penuh hidup dalam ketempuh diri. Kita membelok-belokkan firman Tuhan sesuai dengan ketempuh kebutuhan, sesuai dengan ketempuh keinginan hati, sesuai dengan ketempuhnya mood, ketempuh perasaan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, kita
laksanakan sesuai dengan apa yang kau inginkan. Gitu. Jadi kau betul-betul menggunakan topeng, kau menggunakan jubah yang sampai tidak teridentifikasi dengan baik oleh orang lain selain Tuhan. Kenapa saya bilang tidak teridentifikasi? Karena ada orang-orang yang bisa melakukan penyamaran di dalam firman Tuhan dengan sangat amat baik. Bahkan kita sampai percaya bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu sebenarnya sedang menggiring ketong untuk menjauhi Tuhan. Dia adalah orang-orang tipu muslihat. Dia adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk kita ikuti. Bapak, mama, saudara yang dikasihi Tuhan, hasil dari segala sesuatu ini, kalau kita tidak mampu mengaplikasikan, melaksanakan apa yang menjadi penginjilan Tuhan di dalam kehidupan ini, kita akan tetap senantiasa di satu tempat, tidak bergerak, tidak kemana-mana, kita tidak akan bertumbuh, kita tetap tertinggal di dalam tempat itu. Maka dengarlah Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, dipercayakan pada kita semua, kita wajib hukumnya untuk mempergunakan Roh Kudus tersebut agar penginjilan tentang Kristus itu tetap nyata di dalam kehidupan pelayanan kita. Selamat menjadi berkat dimanapun ketong semua berada. Kiranya kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Mama, Saudara semua. Amin untuk firman Tuhan. Saya akan menutup renungan pada saat ini dengan berdoa. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan dan kasih setia. Kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan, tugas pelayanan penginjilan ini akan terus kami jalankan. Tidak akan menjadi berkat bagi diri kami sendiri, tetapi menjadi tanggung jawab bagi kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk kami melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami semua membawa tugas tanggung jawab pergumulan pribadi kami, lepas pribadi, mulai dari orang tua kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, opa kami, oma kami, pendidikan, pekerjaan, pelayanan kami masing-masing Tuhan. Kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati kami satu persatu dalam sebagai kehidupan kami, dalam keadaan senang, dalam keadaan suka maupun duka. Apapun yang kami rasakan di dalam Tuhan, kami taruh dalam penyertaan Tuhan. Tuhan mencukupkan kami dengan berkat dan kesehatan. Bapa dalam surga, selepas ini kami semua akan kembali tugas tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan memberkati. Biarlah apapun yang kami kerjakan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak, Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi berkat.